pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk hadir di majelis ilmu meskipun dalam kondisi online. Mudah-mudahan dicatat seperti offline. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam hendaknya tidak kita lupakan untuk senantiasa kita lantunkan dan kita hadiahkan kepada Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan banyaknya salawat kita semakin dikenal oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja karena sudah malam ya. Melanjutkan pada pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi daraini amin. Al-haditsus samin, hadis yang ke-8. Ya, hadis yang ke-8. Bagaimana, ada yang enggak kedengaran kah? Apakah semua kedengaran suaranya? Alhamdulillah. Hadis yang ke-8, hadis ini ya terkait tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum baligh. Jadi sebelum usia dewasa, beliau ini sudah baligh, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ibundanya bernama Zainab binti Maz'un. Zainab binti Maz'un. Beliau lahir, ada ulama yang mengatakan di tahun kedua dari kenabian Nabi. Ada yang mengatakan juga di tahun ketiga dari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam ya teman-teman, itu berbarengan dengan abah beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau ini pernah ketika itu terjadi yang namanya peperangan Uhud. Beliau ingin mendaftar, kita katakan mendaftar, ingin ikut, minta izin dengan Rasulullah. Ketika itu usia beliau, usia sahabat Abdullah bin Umar 14 tahun. Tapi tidak diizinkan oleh Nabi. Lalu kemudian di peperangan berikutnya, di tahun berikutnya, ketika usia beliau 15 tahun, beliau minta izin untuk hadir, untuk bisa ikut peperangan Khandaq, dan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertanyaannya kenapa di usia 15 tahun diizinkan? Dari sini kata ulama, ya, bahwasanya syarat untuk ikut peperangan pada masa dahulu, ya, dan sekarang juga sama, yaitu adalah baligh. Jadi usia baligh itu 15 tahun Qamariyah, atau kita katakan Hijriyah, bukan Masehi. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar di usia 14 ketika mendaftar ingin ikut peperangan Uhud tidak diizinkan Nabi. Tapi ketika umurnya 15 tahun ikut perang Khandaq baru diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini juga salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk dari salah satu 7 sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan beliau ada 2.630 hadis. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang pakar daripada sunnah-sunnah Nabi. Kemudian juga termasuk sahabat yang suka bertanya dengan Nabi, dan sahabat yang sangat hati-hati di dalam menyampaikan hadis Nabi. Bahkan dikatakan oleh sebagian sahabat Abdullah bin Umar ini, beliau tidak mau, ya, takut di dalam menyampaikan hadis ada pengurangan dan penambahan kalimat. Nah, ini sangat luar biasa sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah Allah untuk memerangi manusia.
Jadi Nabi Muhammad ini diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Perlu kita perhatikan, kalimat daripada An-Nas ini itu bukan semua manusia, bukan. Ya. Dan kalimat manusia ini adalah khusus jenis manusia, bukan jin. Meskipun memang Nabi Muhammad diutus untuk manusia, jin, ya. Tapi yang dimaksud di sini Nabi diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Siapa manusianya? Dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah. Ini yang diperangi oleh Nabi. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, sampai atau sehingga mereka itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad itu diperintah untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sampai mereka itu masuk ke dalam Islam, sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi perintah peperangan ini tidak langsung seketika, hendak ada tahapan-tahapan. Jadi perintah turunnya peperangan secara mutlak itu melalui 3 tahapan. Dan perintah berperang ini terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah. Ya, bukan di Mekah, bukan. Nabi Muhammad ketika di Madinah. Artinya setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, baru setelah itu turun perintah berperang. Tapi tahapan yang pertama, ya, Nabi Muhammad diperbolehkan berperang asalkan yang memulai peperangan itu adalah orang kafir. Jadi kalau seumpama yang memulai peperangan itu adalah orang kafir, maka boleh bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Sebentar. Tadi ada sedikit kendala. Nah, jadi Nabi Muhammad ini diperintah untuk berperang dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah boleh berperang asalkan yang memulai duluan adalah orang kafir. Jadi kalau orang kafir yang memerangi, boleh kita berperang. Ini perintah yang pertama. Lalu kemudian perintah yang kedua, ya, adalah boleh kaum muslimin memulai peperangan, kata Allah, asalkan di selain waktu-waktu yang bukan diharamkan, yang Ashharul Hurum, ya, selain itu. Jadi bulan-bulan yang diharamkan seperti bulan Muharram, bulan Rajab dan lain sebagainya. Itu bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yang tidak boleh terjadi tumpah darah. Jadi boleh memulai peperangan, ini tahapan kedua, asalkan di selain bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang. Lalu tahapan yang ketiga, baru ada perintah secara mutlak. Mau mulai duluan di bulan apapun, asalkan betul-betul mereka yang ada indikasi-indikasi, maka secara mutlak diperintahkan untuk berperang. Jadi tidak langsung berperang. Bahkan pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahkan jama'atun min ashabihi, sekelompok dari sahabat Nabi, di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, kemudian Miqdad bin Al-Aswad, kemudian Qudamah bin Mad'un, wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ini sangat banyak menemukan, ya, intimidasi dari kafir Quraisy. Lalu bagaimana mereka? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini waktu masih musyrik, kami ini dimuliakan oleh mereka. Tapi falamma amanna, ketika kami telah beriman, ya, kami ini dihinakan oleh mereka. Maka ya Rasulullah, fa'adin lana fi qitali haula. Tolong izinkan kami ya Rasulullah untuk memerangi mereka. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, afu aidikum anhum.
Kata Nabi Muhammad, ya, tahan diri kalian, jangan perangi mereka, kata Nabi. Wa inni lam u'mar biqitalihim, karena saya belum diperintah untuk memerangi mereka. Jadi Nabi Muhammad, beliau itu menunggu perintah, tidak sembarangan melakukan sesuatu. Berbeda dengan, ya, menurut sebagian orang di kalangan lain yang mengatakan Islam ini radikal. Tidak, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semuanya, bagi seluruh alam semesta. Di antaranya apa? Islam itu bukan agama yang sedikit-sedikit perang, tidak, tapi melalui proses dan tahapan. Kita lanjutkan. Ya. Wa yuqimu shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka, ya, melakukan semua ini, artinya mengucapkan syahadat, lalu kemudian mereka mendirikan salat, membayar zakat, ya. Karena mengucapkan syahadat ini, teman-teman yang dirahmati Allah, ada faedah sedikit, ya. Wa nutqu bisyahadatain ya'tubira li sihatil imani mimman qadar. Jadi memang syarat daripada iman itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak perlu kita tanya hatinya, enggak. Kita adalah kaum yang nahkum bil dhawahir, menghukumi seseorang itu menurut, ya, yang tampak-tampak saja. Kalau dia kelihatan syahadat, masuk Islam berarti. Wallahu yatawalla bis-sarair, sedangkan urusan-urusan yang tidak tampak itu, urusan hatinya, apakah benar-benar menyatakan iman kepada Allah atau tidak, itu urusan Allah. Jadi pernah suatu ketika ada sahabat Nabi, ketika dalam kondisi peperangan, dia sudah ingin memenggal kepala, ya, musuh ini. Tiba-tiba musuh itu mengucapkan syahadat, ya. Tapi sama sahabat ini, dia menganggap ini hanya bohong-bohongan, menganggap ucapan itu adalah supaya dia tidak dibunuh. Arti dusta lah, ucapan dusta. Akhirnya dipenggal sama dia, dibunuh. Lalu dia pun menceritakan kisah dia ini kepada sahabat yang lain. Terdengarlah oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat, untuk disampaikan kepada sahabat yang membunuh tersebut, ya, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu isi hatinya, bahwasanya dia itu mengucapkan syahadat bukan karena Allah. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita ini tidak boleh menghukumi hati orang, tidak boleh. Kita hanya menghukumi zahir. Kalau dia Islam, ya sudah. Kita tidak boleh, ya, tidak boleh apa? Disebutkan di sini. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka itu sudah mengucapkan syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, asamu minni dima'ahum, terjagalah, ya, mereka itu dariku, darah-darah mereka. Artinya tidak boleh bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin menumpahkan darah orang yang sudah masuk Islam. Tidak boleh, terjaga. Kemudian yang kedua, wa amwalahum, dan harta mereka. Artinya tidak boleh kita ambil harta mereka, ya, karena alasan mereka ini adalah bukan Islam, padahal mereka sudah syahadat. Ya, memang ada kafir itu ada 2. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Ya. Sedangkan kafir harbi itu adalah kafir yang boleh diperangi. Kalau kafir dhimmi tidak boleh bagi kita untuk memerangi. Teman-teman sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Illa bihaqqil Islam. Ya, kecuali boleh kita membunuh seseorang itu kecuali dengan alasan, ya, dengan alasan yang dibenarkan oleh Islam. Seperti apa? Contohnya kisos. Ya, seperti kisos itu boleh. Ada orang membunuh seseorang, lalu kemudian, ya, maka terjadilah yang namanya hukum kisos. Jika ahli waris itu, ya, ingin damai,
Maka kalau seumpama damainya ini dengan membayar diat, ya diat itu 100 onta, bisa juga dengan yang lain. Ya, mungkin jangan 100 onta, mobil, kita katakan mobil. Ya, katanya engkau ini telah membunuh anakku, engkau akan aku bebaskan, tapi dengan syarat engkau harus ya memberikan mobil begitu. Maka gugur, dimaafkan dia. Atau seumpama tidak juga damai secara total juga bisa. Seperti adalah mungkin yang membunuh ini keluarga dengan keluarga. Contoh zaman sekarang bapak membunuh anak. Kemudian siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ya ibunya. Maka ibunya mengatakan adalah damai ya. Damai. Maka ini diperbolehkan. Kalau damai, kalau ahli warisnya mengatakan damai ya damai. Tapi kalau tidak maka harus membayar diat, yaitu 100 onta. Kalau dia tidak mau dikisos. Ya, kalau seumpama ada kesepakatan ya tidak usah kisos lah. Mungkin kan kalau nyawa dia balas nyawa memberatkan bagi pelaku. Maka dibenarkan Islam. Kisos itu dibenarkan. Untuk apa? Untuk menjaga ya supaya orang itu tidak tidak terbiasa menumpahkan darah orang lain ya. Supaya dia takut untuk menjaga diri orang lain, supaya dia takut menjaga dirinya, maksudnya supaya tidak membunuh orang lain. Nah, atau dengan cara yang lain ya seperti yang dibenarkan Islam ya, seperti hukum Islam bagi sanksi bagi orang yang melakukan zina muhson. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah ya, baik dia itu statusnya itu dalam pernikahan atau statusnya janda, intinya udah pernah menikah ya, maka dinamakan muhson. Lalu suatu saat dia berzina, maka secara hukum Islam dia mendapatkan sanksi apa? Dirajam. Baik laki-laki atau perempuan. Dirajamnya itu kalau perempuan ya ditanam di dalam lubang begitu, sampai bagian dada begini ya, lalu kemudian dilempar menggunakan batu. Batunya tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, ukurnya segenggam. Dilempar sampai mati. Ini hukuman bagi orang yang berzina, zina muhson. Ya, bagi seseorang yang sudah menikah tapi dia melakukan perbuatan zina. Bedanya kalau seumpama dia kabur, lari, dilihat dulu. Kalau seumpama dia ini lari, dia diketahui berzina karena dilihat 4 saksi. Ada 4 saksi laki-laki melihat langsung ya alat vital perempuan dan laki-laki bertemu, artinya melakukan hubungan zina. Dilaporkan. Ini harus wajib dicari, wajib dikejar orang yang melakukan perbuatan zina tersebut. Ya, mungkin dia ketika mau dihukum lari, wajib dicari. Tapi kalau seumpama dia dihukum karena yang melaporkannya bukan orang lain tapi diri sendiri, artinya dia menyerahkan dirinya untuk dihukum secara Islam, maka kalau dia lari jangan dikejar ya, tidak wajib dikejar. Mungkin dia itu mungkin dia itu tidak jadi mencabut pernyataannya. Mungkin dia mencabut pernyataannya yang mengatakan, oh tadi saya berzina. Mungkin dia mencabutnya. Ini kalau mengakui sendiri ya. Kan kalau dia lari tidak wajib dikejar. Ala kulli hal, yang penting boleh dalam Islam itu membunuh orang yang melakukan zina muhson, tapi bukan kita, bukan hakim, qadi, dengan cara dirajam. Dirajam itu dilempar pakai batu ukuran segenggam sampai mati. Kalau yang berbuat zina itu adalah orang yang belum menikah, artinya masih polos-polosan, maka hukumnya apa? Hukumnya dicambuk. Ya, dicambuk.
tidak sampai mati. Tapi kalau cambukannya kuat ya sampai mati, ya wallahu a'lam. Intinya tidak sampai mati. Ada batasan-batasannya. Kita lanjutkan. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Jadi perhitungan mereka itu tergantung kepada Allah. Jadi kita jangan menghisap orang. Kita jangan suka memvonis seseorang. Jangan suka mencari-cari aib seseorang. Jangan suka ya lebih dominan untuk mengetahui kepribadian seseorang. Jangan. Contoh ada orang itu mungkin dia kalau malam keluar malam menggunakan pakaian yang terbuka aurat. Kita penasaran, kita cari tahu apa yang dilakukannya. Kita pergi, kita intai dan lain sebagainya. Jangan. Biarkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau itu keluarga kita. Boleh kita ingatkan. Tapi kalau seumpama untuk sedalam-dalamnya jangan kita seuzon dengan orang yang mungkin dia sedang ingin silaturahmi tapi ya kondisinya masih membuka aurat. Ya, jangan kita seuzon, oh ini orang zina nih, jangan. Apalagi sampai kita menghukumi dia adalah seorang penzina. Kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan, mohon maaf ya, pelacur. Jangan. Orang yang sudah memvonis ini pelacur, padahal dia tidak tahu benar atau tidak dia itu ya menjual harga dirinya, maka ini hukumnya adalah qadhaf. Qadhaf itu menuduh zina, hukumnya haram, nggak boleh. Ya, mungkin sampai di sini. Ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan.